Gue bingung keyakinan itu mulai pas nggak lama setelah lulus SMA. Nah, jadi gue tuh dulu dari SD sampai SMP sekolah itu sekolah Katolik. Kan di sekolah Katolik itu kan belajar agama. Biasa dong, ketika agama itu menjadi sebuah tes untuk jadi ujian atau ulangan, kan gue jadi pelajarin kan, baca Bible-nya, baca buku pelajaran agamanya. Terus semakin gue belajarin gitu, kayak gue makin ngerti nih, kayak oh Kristen kayak gini. Terus fast forward setelah gue kuliah, gue kuliah tuh tunggu sebelum kuliah gue tuh ada fase agnostik karena kayak gue ngerasa kayaknya itu sebenarnya kayak fase rebel aja sih. Jadi kayak gue nggak yakin sama yang gue baca, jadi kayak bukannya gue dalemin malah gue ngejauh aja. Nah singkat cerita lagi pas kuliah, temen sebangku gue itu baca Alkitab tiap hari dia tiap pagi. Karena kebetulan gue rumah di Bekasi terus kampus di Binus, kan gue malah kena macet tuh. Jadi gue mendingan datang pagi sekalian. Asik, morning person banget lah ya. Iya sekalian banget tuh pagi-pagi. Ya terus gue udah pasti orang pertama nyampe di kelas dong. Nyampe di kelas dia datangnya juga cepet, temen sebangku gue. Dia baca Alkitab terus lah tiap hari. Terus gue jadi kayak awalnya merhatiin doang, terus akhirnya gue tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Dari situ gue dalemin lagi Bible, karena di saat itu juga gue dapet pembimbing yang bantu gue buat dalemin Bible itu. Nah terus makin gue yakin, bukan gue yakin sih, gue yakin nih, misalkan gue yakin Bible itu kebenaran gue pada saat itulah. Tapi kayak gue ngerasa ada yang janggal, kayak dari cara gue ngelihat view Yesus tuh kalau di Bible itu tuh gue kayak rasa janggal sampai ada lagi momennya lagi gue jauh lagi dari kehidupan sebagai Kristen. Terus ada momen dimana gue inget banget suatu malam tuh gue abis dugem gitu pulang naik motor kehujanan tuh. Terus gue doa kayak kurang lebih doanya tuh kayak Tuhan please kalau misalkan gue boleh minta, gue pengen dikasih rezekinya tapi bukan rezeki uang, lebih kayak gue pengen punya temen yang baik, bener, deket. Karena temen gue pada saat itu koneksi gue semua di Jakarta semua, bukan di Bekasi. Teman-teman Bekasi itu gue kurang deket sama temen Bekasi gara-gara teman-teman Bekasi gue tuh gitu-gitu aja. Dari doa itu berangkat, gue ketemu temen-temen baru di industri musik. Nah, mereka tuh rata-rata Bekasi semua orangnya. Tapi di Jakarta? Main di Jakarta karena bermusik aja. Waktu itu ketemu gara-gara bikin musik video. Bikin musik video, ketemu mereka tuh salah satunya tuh temen SMA gue. Bukan temen SMA sih, jadi kayak temen satu nongkrongan, tapi kenalnya karena temen-temen nongkrong dari SMA. Nah, terus dari situ temen-temen gue di sini tuh sekarang kita punya kolektif namanya Sunburn Kolektif, itu musik kolektif, kita bikin lagu. Nah jadi dari kumpulan itu tuh kita emang awalnya suka lagu aja. Nah tapi kita tuh kalau nongkrong bikin lagu, kita suka nongkrong ngobrol dulu sebelum bikin lagu. Kayak misalnya kita ngomongin hidup, ngomongin topik yang lagi rame, atau ngomongin suatu hal yang lagi viral, atau ngomongin apapun lah. Nah tapi semua itu pasti bakal kita kirim dengan obrolan spiritual. Dari situ harus. Kenapa? Karena kebetulan temen-temen terdekat gue di kolektif ini semuanya orangnya lumayan religius juga. Bukan religius in a sense yang mereka tuh sangat agamis gitu, enggak. Tapi mereka ya biasa sih anak muda yang aware aja. Aware sama spiritualnya dan mereka pengen belajar. Ya belajar juga gak harus kelihatan, harus kayak gue pakai baju koko gitu kan. Ngomongin agama juga gak harus gue pakai peci gitu kan ya. Gak harus ada get up tertentu lah. Iya. Keren. Terus ketika lagi ngomongin masalah spiritual itu, lu merasa ada ini masalah Islam? Itu juga gak cepat prosesnya tuh. Dari gue mulai suka nongkrong ngobrol, itu tuh kita ketemu tahun 2020 apa 2020 kayaknya. Setelah COVID deh kayaknya, setelah COVID 2021 2022 lah. 2020 kali ya, lupa deh pokoknya di antara selang kalau gue nggak salah ingat 2 tahun lah pokoknya. Karena kan gue mualaf 2023, 2 tahun 2021 berarti 2021 2 tahun tuh kita nongkrong kayak gitu terus, bener-bener kayak gitu terus. Mau ada acara, mau bikin acara di tempat dugeman lah apapun, kita tuh pasti topiknya bakal selalu sama kayak gitu terus. Dan alhamdulillah gue juga dapet temen yang misalnya mereka tuh bukan ngebimbing sih, mereka tuh lebih kayak nunjukin cahaya Islam lah, bahasanya kayak gitu. Jadi
temen-temen gue di situ tuh bener-bener ada yang straight edge, mereka nggak minum, pokoknya nggak macem-macem, mentok-mentok yang rokok doang gitu. Terus kayak kalau kita lagi studio nih, kita tuh di studio bisa 12 jam. Terus kayak 12 jam itu pasti bakal lewatin 1 atau 2 apa namanya waktu jam berdoa kan, sholat kan. Terus mereka tuh pasti kalau lagi azan stop, semua musik di stop, Pak bentar. Nah dari situ jadi contoh juga buat gue ngeliat kayak oh mereka tiap waktu sholat gitu, 5 waktu dilakuin. Terus juga makin deket juga karena kan itu awalnya baru kenal, makin deket, terus makin tahu gaya hidupnya segala macem, kayak oh mereka tuh ada ya orang muslim yang kayak gini gitu. Terus singkat cerita sampai entah kenapa 2 tahun setelah itu jadi ada satu pembahasan, temen gue nanya nih, dan nanya Sek, lu ngeliat Yesus kayak gimana? Terus gue jawab, gue ngeliat Yesus tuh lebih kayak perantara ya, karena kan dijelas kalau di Bible tuh dibilangin dia tuh cuma perantara, dia tuh yang cuma ngasih unjuk jalannya doang. Kurang lebih di Bible kayak begitu kan. Terus dia bilang, jadi awalnya dari sini nih, dari kalimat dia yang bilang, Sek itu tuh apa namanya, lu kayak kalau misalkan dia bilang gimana ya gaya bahasa dia bilang, kalau cara ngeliat Yesus lu kayak gitu, lu berarti lu tuh Islam, lu tuh Muslim, Sek gitu.